Gimana sih caranya biar toko shop, Tokopedia atau TikTok shop kalian itu cepat laku buat pemula? Karena gini, TikTok shop ini bisa dibilang kalau lu masuk, ngerti caranya, cepet banget, ngebumnya gampang banget. Tapi kalau yang nggak tahu, gimana ya? Ini kalau menurut gue platform ini akselerator nih. Kalau lagi cepet-cepet sekalian, tapi dia tidak terima orang-orang yang lambat. Jadi kayak lambat tuh kayak nggak bisa gitu kan. Nah terus kalau buat pemula kalian harus ngapain gitu loh biar laku di platform yang satu ini gitu ya. Nah sebelum gue mulai bahas gimana caranya, buat lo yang baru nonton jangan lupa buat lo klik subscribe-nya dan aktifin loncengnya ya. Yuk kita mulai gitu ya. Seperti yang gue sering bahas, gue kalau ngebahas sesuatu gue selalu bilang kayak gini. Sebelum lo mulai, lo harus tahu dulu dong, lo lagi mau main apa, mainnya gamenya apa, cara mainnya seperti apa, aturannya seperti apa. Dengan kayak gitu, itu bakal memudahkan kalian, gitu ya. Nah, sama kayak gini, TikTok Shop, sama nggak sih sama kayak Shopee? Sama nggak sih sama kayak Tokopedia? Sebenarnya ini sesuatu yang beda banget, gitu. Beda banget dalam artian, kalau TikTok Shop ini nggak mainnya memang mereka nggak kayak gitu, gitu. Mereka cara strateginya beda, gitu. Bahkan gini, gue sering bahas kayak misalnya gini, kalau kayak dia apa teman-teman yang suka gabung, kita kerjasama buat satu program namanya konsultan orang dalam. Di konsultan ordal itu banyak banget klien yang sering ngobrol sama kita. Terus gue bilang sama mereka kayak gini, kayak, lu tau gak sih kayak kalau di Shopee itu mungkin 60-70% omset datangnya dari search. TikTok ini enggak. Lu mau sehebat apapun optimasi search lu, gitu ya order lu gak akan gede. Memang belum ke situ mainnya. Gitu. Nah, kalau di TikTok bisa dibilang 50-60%-nya datang atau mungkin 70%, gue juga nggak tahu ya secara real. Tapi dari konten dan dari live. Perhatiin aja deh, toko-toko yang gede di TikTok tuh rata-rata mainnya kayak gitu. Kalau nggak di konten, live. Dua ini nih, nyawanya. Gitu ya. Kenapa? Karena memang bisa dibilang gini, kalau secara offline, Shopee itu mirip, Shopee Tokopedia ya, itu mirip sama kayak mall. Tapi kalau misalnya kalau di TikTok itu kalau di offline-nya bukan mall. Dia tuh lebih kayak apa ya? Mungkin lebih kayak tempat hiburan kali ya. Lebih kayak Disneyland gitu. Jadi dia wahana, orang ke sana senang-senang sambil senang-senang beli produk. Gitu kan. Makanya kategori produk yang laku di TikTok sama di Shopee juga beda. Di Shopee itu banyak barang-barang yang memang dicari orang. Tapi TikTok orang tuh belum nyari barang di situ gitu loh. Tapi orang tuh karena sambil nyari fun, nyari merchandise dan lain sebagainya yang dibeli. Jadi itulah yang membedakan. Oke. Nah, kalau misalnya kita tahu, jadi kayak TikTok itu heavy-nya, beratnya itu di konten sama live. Nah, terus kalian harus ngapain? Kan itu pertanyaannya ya. Bener. Nah, ya udah, artinya udah tahu dong. Lu harusnya bikin konten, lu bikin live streaming. Tapi seller ngerjain ini, nggak usah kalian. Level-level perusahaan yang jauh lebih gede, bakal multinasional, itu pun banyak yang kenapa? Jadi gini, kemarin gue baru dari acara kantor TikTok, gitu ya. Dan terus nih kantor TikTok itu kalau tanya ngapain gitu ya, ngomong nggak tahu kenapa gue lagi sering banget nih dari 3 bulan terakhir kayak ke kantor TikTok tuh, bahkan kalau dihitung 6 bulan ya, 6 bulan terakhir kayaknya lebih dari 10 kali ke kantor TikTok. Jadi kayak udah bukan sebulan sekali deh, kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali, kalau lagi gila bisa waktu itu pernah sampai dalam seminggu 3 kali gitu kan. Udah kayak dapat jatah kantor gua. Nah, ada salah satu tim salah satu orang mereka bilang gini, dia bilang tahun depan itu bakal banyak brand dikonekin ke kita di mail. Makanya nih kalau buat lo UMKM ya, lo kerja sama kita buru-buru nih. Soalnya ntar kalau kita juga kepenuhan dari yang ini kita nggak bisa handle, repot ya kan. Kalau repot kita mungkin agak memilih yang lebih besar gitu ya. Jadi maafkan kalau seperti itu, semoga tidak terjadi seperti itu ya. Gitu ya. Nah, jadi tahun depan dibilang banyak brand besar yang memang bakal dimasukin di kita. Gitu kan. Kenapa? Karena brand besar ini ibaratnya buat menjalankan live yang bagus, yang konsisten, segala macam nggak bisa. Gitu. Dan jujur ketika gue dengar kayak, masa sih? Karena brand yang mereka bahas itu bener-bener kayak brand yang produknya kalian lihat di supermarket tuh banyak. Brand yang sebesar itu gitu, yang wah di supermarket banyak, di mana-mana banyak, semua orang tahu deh. Gitu, yang punya geraha-geraha di mana-mana gitu kan di Jakarta. Masa sih, gue bilang. Iya, karena dia bilang gini, jalur birokrasi panjang, terus udah gitu buat satu brand besar untuk bikin satu divisi baru itu lebih sulit karena mereka kan satu perusahaan yang udah lebih settle kan. Gitu ya. Jadi nggak bisa gitu, sedangkan mereka butuh kecepatan. Gitu kan. Nah, itu buat live aja jadi standarnya beda. Terus udah gitu buat
apa ya, maksudnya TikTok sendiri sampai sekarang punya satu program baru, ada sertifikasi trainer eksternal. Kemarin di sini gue masuk, gitu kan. Itu buat ngedukasi seller, karena kenapa? Ternyata orang TikTok ngelihat kayak apa ya, kualitas SKU gitu ya, kualitas live streaming, kualitas konten Indonesia dibanding luar negeri kita jelek banget, gitu. Jadi kayak dibikinlah seperti itu, buat bikin kualitasnya lebih bagus, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak, aduh kalian kenapa gue susah banget jualan TikTok, ya lu ngerti kan, dia butuh konten, dia butuh live, dan kalian susah. Tapi tenang, di sini gue mau kasih tahu caranya biar kalian jadi gampang, gitu ya. Nah, jadi di situ nyawanya konten live. Terus jadi harus ngapain nih gitu? Gue harus ngapain sebagai pemula? Yang pertama sebenarnya sebagai pemula, TikTok itu satu pasar yang lu perlu lihat dulu. Ini pasar tuh kira-kira cocok nggak sama produk kalian? Gimana caranya? Sebenarnya gini, kalau ada dua cara. Cara pertama cara lambat. Cara lambat adalah ya udah, lu cobain jualan, lu tungguin, lu sabarin. Naik apa enggak? Kalau kagak naik, ya udah gitu kan. Tapi kan cara itu buang waktu lama ya. Jadi kita nggak keluar duit, tapi kita nunggu. Sebenarnya gue sih nggak suka cara ini, karena menurut gue kalau mau cepat tes aja langsung, keluar aja, bayar aja gitu. Kita keluar duit lebih cepat, tapi kita tahu lebih cepat dan kita tahu harus ngapain. Nah, kalian tembak gitu ya. Tembak dengan apa? Gitu kan. Tembak dengan cara lu iklanin. Ada satu metode iklan namanya di TikTok PSA atau Product Shopping Ads, di mana itu nggak perlu bikin konten, nggak perlu bikin apa. Lu keluar aja dulu iklannya. Jadi kayak kalian punya 10 produk, tembak 10-10-nya. Kasih budget berapa? Idealnya per produk tuh 1 juta. Nah, keluar duit banyak dong. Iya, tapi percaya sama gue, meskipun kayak gitu, lu dalam waktu cepat tahu gitu. Ini kan 10 juta. 1 juta ini kan misalnya seminggu nih. Lu seminggu tahu ini produk ada harapan apa enggak. Kalau gagal, coba lagi. Kalau ini, revisi lagi. Gitu loh. Sampai angka matriksnya tuh menunjukkan bagus. Gitu ya. Nah, atau sampai ada penjualan. Gampangnya kayak gitu. Ketika kita lakuin seperti ini, ada penjualan, artinya ini produk ada harapan. Kalau nggak ada, artinya ini produk tidak ada harapan, gitu ya. Nah, terus, oke nih. Udah, kalau udah ada harapan, lanjut ke kedua. Bikin konten. Nah, ketika bikin konten kayak gimana? Bikin konten sebenarnya gini, kalian bisa bikin sendiri. Kalau kalian pusing, kalian cari afiliator buat bikin. Atau kalian lempar tim eksternal, kayak kita di Mia, kita bisa bantu ngerjain. Bahkan di TikTok sekarang gue baru tahu gini, ada program baru lagi yang TikTok launching, di mana dia tuh kerjasama dengan banyak brand. Jadi si brand ini cukup ngambil footage aja yang banyak. Gue nggak tahu kalian kepilih apa nggak buat di program ini ya. Nanti udah gitu dilempar ke kita. Kita nanti sebagai agensi bakal edit jadi banyak video, jadi ribuan video, dan nanti bakal disebar di banyak afiliator. Gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini itu bisa membanjiri kayak TikTok itu dengan banyak videonya kalian. Yang logikanya ini cuma bisa dipakai, ini bagusnya dipakai di produk yang terbukti terjual. Ketika kayak gini, lu kagak bikin konten, tapi lu punya ratusan konten, yang ratusan konten itu mempromosikan produk kalian. Logikanya bakal ada yang laku nggak? Aku dong, bener nggak? Nah, dari sini nanti produk-produk yang video-video yang menjual kan belum tentu itu tuh punya view yang bagus. Nah, langkah berikutnya adalah ditambahin ads supaya nyawanya lebih panjang. Ketika ini dilakukan, nah disinilah penjualan kalian untung. Dan ketika di ads, kita kan bisa ngitung untung apa rugi. Ketika untung, gas terus. Ketika rugi, ya jangan digas. Gitu. Atau bahkan kalau produknya continue, konsisten, ya nggak masalah. Masih untung, rugi dikit, kan orang bisa beli berikutnya. Gitu. Nah, itu dia tadi nih, salah satu trik di mana cara ini bisa bikin toko kalian lebih rame. Nah, spoiler juga, cara ini bakal berhasil kalau produk kalian punya yang namanya unique selling point. Jadi harus ada sesuatu yang unik, sesuatu yang beda, sesuatu yang bikin orang tuh memang mau beli. Yang repot adalah kalau kalian jualan bajunya barang yang standar gitu. Jadi ibaratnya kalau jual baju lu kelebihannya apa? Nggak ada sih. Atau ada sih, bahannya bagus, ceritanya rapih, udah gitu, udah modelnya sih kekinian. Nah, kalau kayak gitu semua orang juga jual yang sama. Artinya kan kalian nggak punya sesuatu yang berbeda kan. Nah, ketika seperti itu susah buat lakunya. Jadi butuh sesuatu yang benar-benar unik. Ketika unik, nah inilah yang bakal bikin produk kalian lebih gampang buat laku. Jadi, bayang ya, harus ngapain aja. Ada yang ngerasa susah nggak? Atau kalau ada yang susah, yuk kalian bisa kerja sama-sama kita. Kita punya program buat toko baru khusus. Bahkan ngomong-ngomong gini loh,
TikTok sendiri ya lagi bikin program inkubasi. Ini cuma sampai akhir Desember, jadi gue nggak tahu kalian nontonnya kapan, kalian kepilih atau enggak. Dimana di sini toko-toko yang kerjasama yang daftar dari link kita, ini khusus buat seller baru banget, itu bakal dapat boostingan. Dimana total boostingan itu totalnya bisa mencapai kurang lebih 7 juta kalau dirupiahin, gitu ya. Ada misi-misi yang bisa lo selesaikan, dan di sini ya ini lo ibaratnya begitu mulai tokonya bakal lebih diangkat gitu, lebih dibantuin biar lebih naik, gitu ya. Kalian bisa kerjasama gabung di program ini juga, gitu ya. Nah, atau buat kalian yang masih bingung dengan cara tadi, lo bisa tulis di komen pertanyaan seperti apa, lo bisa like videonya, dan lo bisa kirim ke teman-teman lo yang butuh.